Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2620 berangkat ke Gunung Matahari. Dia bahkan tidak tahu di mana Gunung Matahari berada, dan dia tidak tahu seperti apa rupa Ratu Iblis. Namun dia memikirkan semua hal yang kacau ini. Bukankah dia sakit mental? Setelah perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenanganku, Li Fugui mendesah tak berdaya. Lalu bertanya kepada para iblis dan peri di sampingnya, makanlah sedikit demi sedikit, dan lakukan satu hal demi satu hal. Jadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian sekarang, dan saya harap kalian dapat menjawab dengan jujur. Semua peri iblis menarik pikiran mereka dan menatap Li Fugui dengan serius. Li Fugui berbicara, melihat ke arah para peri iblis. Dia bertanya dengan serius, "Sekarang aku akan menanyakan pertanyaan pertama kepadamu. Karena kamu baru saja menyebutkan kekuatan bertarung Ratu Iblis, berapa banyak bawahan yang dimiliki Ratu Iblis sekarang?" Melihat Li Fugui menanyakan pertanyaan ini, beberapa peri iblis saling memandang. Setelah beberapa saat, Taois Heisuan angkat bicara dan berkata terus terang, "Sejauh yang aku tahu, Ratu Iblis tidak memiliki bawahan di sekitarnya." Li Fugui tidak dapat mempercayainya. Ada 72 peri iblis di sekitar Raja Iblis. Tetapi tidak ada satupun peri iblis di sekitar Ratu Iblis. Bukankah ini omong kosong? Saat dia kebingungan, Pendeta Tao Heisuan melanjutkan, "Sejauh yang aku tahu, Ratu Iblis disegel di Gunung Matahari oleh penguasa langit karena dia tidak ikut serta dalam pertempuran. Para peri iblis dan iblis kecil di sekitarnya semua mematuhi perintah Raja Iblis. Setelah kekalahan, mereka disegel di alam iblis bersama kita." Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan senyum cerah di wajahnya. "Sepertinya aku terlalu khawatir kali ini. Ratu Iblis tidak memiliki pembantu di sekitarnya, yang berarti selama dia menemukannya, dia dapat dengan mudah menangkapnya." Memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Baiklah, sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan kedua. Apakah Anda tahu di mana letak Gunung Matahari?" Menghadapi pertanyaan ini, Pendeta Tao Heisuan menatap Tuan Qiandong Fu di sampingnya dan berkata, "Qiandong, kamu pernah berkeliling dunia sebelumnya. Aku rasa kamu pasti tahu di mana letak Gunung Matahari, kan?" Seperti yang diharapkan, penguasa istana Qiandong akhirnya berdiri saat ini dan berkata terus terang, "Tuan Li, sudah ku bilang jangan marah. Meskipun aku tahu di mana Gunung Matahari berada, aku tidak berani membawamu ke sana." Li Fugui sedikit tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa?" Penguasa istana Qiandong memperkenalkan dengan sungguh-sungguh, yang menjaga Gunung Matahari adalah 2 orang abadi dari surga. Kekuatan mereka jauh lebih unggul dari kita. Jika kita berani pergi ke sana, kita pasti akan dipukuli sampai mati oleh 2 orang besar ini. Li Fugui berpikir bahwa Tuan Qiandong takut akan sesuatu. Sekarang setelah mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku sudah memberitahumu bahwa aku di sini kali ini, jadi tenang saja. Setelah kau sampai di sana, kau bisa menunggu di luar Gunung Matahari. Aku akan pergi ke gunung sendiri untuk mencoba mengangkat segel itu. Lalu aku akan menangkap Ratu Iblis dan membawanya keluar." Suster Ming bertanya dengan suara rendah, "Fugui, apakah kamu punya cara untuk membuka segelnya?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Asalkan kita sampai di sana, sekalipun tidak ada solusi, tidak bisakah kita menemukan jalan?" Sambil berbicara, Li Fugui tidak sabar untuk berkata kepada penguasa istana Qiandong, "Qiandong,
bawa kami ke sekitar Gunung Matahari sekarang." Penguasa istana Qiandong mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan membawamu ke sekitar Gunung Matahari, tetapi begitu sampai di sana, kita tidak bisa masuk." Li Fugui tampak sedikit tidak sabar dan berkata, "Kamu kan sudah memberitahu kami. Jangan khawatir, selama kita sampai di Gunung Matahari, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko apapun." Dia akhirnya berhasil mengalahkan beberapa peri iblis hebat, dan jika dia ingin menemukan Raja Iblis, dia harus bergantung pada peri iblis ini untuk mendapatkan bantuan di masa mendatang. Sekarang dia tentu tidak akan bercanda tentang kehidupan para setan dan peri ini dengan mudah. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Li Fugui mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada penguasa istana Qiandong, "Ngomong-ngomong, bagaimana cara kita ke sana?" Penguasa istana Qiandong tidak banyak berpikir dan berkata terus terang, "Kamu bisa masuk ke telingaku untuk sementara. Aku bisa mengantarmu ke sana. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam." Li Fugui menatap langit. Dia pernah berada di bawah tanah bersama Lord Qiandong. Itu adalah tempat yang gelap dan menyedihkan. Dibandingkan dengan ini, dia lebih memilih lepas landas dari langit. Selain itu, para unicorn kini telah kembali. Bukankah lebih nyaman duduk di punggung unicorn daripada di telinga tikus? Haha, karena kamu tahu tempatnya, ayo kita terbang ke sana dengan menunggangi unicorn. Penguasa istana Qiandong tersenyum dan berkata, "Tuan Li, jika kita berada di punggung unicorn, kita mungkin tidak akan pernah mencapai Gunung Matahari dalam hidup ini." Li Fugui setengah membuka mulutnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran, "Apa maksudmu dengan itu? Jika kamu bisa pergi ke suatu tempat, bukankah unicorn bisa pergi ke sana?" Penguasa istana Qiandong berkata dengan serius, "Gunung Matahari ini tidak berada di tanah, melainkan di bawah tanah." Hati Li Fugui menegang. "Bawah tanah, kamu bercanda?" Penguasa istana Qiandong tersenyum dan berkata, "Tuan Li, bolehkah saya bercanda dengan Anda tentang hal ini? Anda akan tahu saat kita sampai di sana." Penguasa kota Wanhua juga mengangguk dan berkata, "Baiklah, Fugui, aku juga mendengar bahwa Gunung Matahari dikatakan berada hampir 1000 meter di bawah tanah." Setelah Li Fugui melihat ekspresi serius di wajah beberapa peri iblis, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu kali ini, tetapi kamu harus tumbuh lebih besar." Pada saat ini, Tuan Qiandong Mansion memandang Master Gua King Feng dan Sekte Buddha bermata dua yang telah kembali ke wujud asli mereka. Kemudian dia berkata dengan sedikit gelisah, "Master Lembah Li, meskipun kita bisa pergi ke sana, saya khawatir Master Gua King Feng dan Sekte Buddha bermata dua tidak akan bisa pergi ke bawah tanah." Li Fugui mengarahkan pandangannya pada penguasa Gua King Feng dan Suang Yan Fozong. Inti iblis dalam tubuh kedua iblis abadi ini telah diambil olehnya. Berdasarkan kondisi fisik mereka saat ini, mereka tidak mampu pergi ke Sun Mountain bersama mereka. Pikirkanlah sejenak. Li Fugui berkata kepada pemimpin sekte Tianying yang paling dipercayainya, "Tianying, aku akan merepotkanmu mulai sekarang. Awasi pemimpin Gua King Feng dan Sekte Buddha bermata dua di Gunung Wuang. Jangan biarkan mereka kabur." Pemimpin elang langit tampaknya ingin mengikuti Li Fugui ke Gunung Matahari, dan berbisik, "Tuan Li, mengapa kita tidak pergi bersama? Aku akan meninggalkan goblin-goblinku di sini untuk mengawasi mereka." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kali ini kamu harus mengikuti instruksiku. Ini bukan lelucon. Saya berhasil menangkap Master Gua King Feng dan Sekte Buddha Suang Yan dengan susah payah.
Jika mereka melarikan diri atau dibunuh oleh seseorang, semua usaha saya akan sia-sia. Melihat Li Fugui mengatakan ini, pemimpin Sekte Elang Langit tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan mendengarkanmu. Setelah semua instruksi selesai, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi ke Gunung Matahari bersama. Begitu kata-kata itu terucap, penguasa istana Qiandong segera kembali ke wujud aslinya. Berubah menjadi raksasa, Li Fugui, Hua Duo dan Ming Jie dengan cepat sampai ke telinga penguasa seribu gua. Setelah mencengkeram rambut telinganya, dia menunggu hingga semua peri iblis lainnya menempel pada penguasa seribu gua sebelum dia memberi perintah. Lord Qiandong Mansion mengedarkan energi iblis dalam tubuhnya dan kemudian mengebornya ke dalam tanah. Di depan Li Fugui dan yang lainnya, suasana gelap gulita. Yang mereka dengar hanyalah suara angin yang menderu di telinga mereka. Apakah Hua Duo dan Sister Ming pernah menghadapi situasi seperti itu? Kedua gadis itu memegang tangan Li Fugui erat-erat, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri semampunya, dan mulai menghitung mundur dalam hati. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, penguasa Qiandong Mansion akhirnya berhenti. Ketika dia meminta semua orang untuk membuka mata, Li Fugui membuka matanya terlebih dahulu. Tanpa diduga, apa yang muncul dalam pandangannya saat ini adalah ruang bawah tanah yang sangat luas. Hutan di sini lebat, di hadapannya tampak sebuah gunung bundar, di atasnya tumbuh-tumbuhan merah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sekilas, seperti melihat matahari terbit yang hanya memperlihatkan separuh wajahnya dari cakrawala di pagi hari. Sebelum dia sempat membuka mulut untuk berbicara, Suster Ming tidak dapat menahan diri untuk berseru setelah melihat pemandangan indah di depannya. Fugui, ini? Apakah ini di bawah tanah? Li Fugui berkata terus terang, tentu saja di bawah tanah. Jika tidak di bawah tanah, mungkinkah di atas tanah? Hua Duo telah melompat keluar dari telinga penguasa istana Qiandong. Dia melihat sekeliling dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Fugui, tempat ini benar-benar besar. Aku tidak pernah menyangka akan ada pemandangan seperti itu di bawah tanah di planet tempat kita tinggal. Pada saat ini, Lord Qiandong tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu bahwa area yang dieksplorasi oleh manusia di bawah tanah sangatlah kecil. Wajar saja jika kamu tidak mengetahui keberadaan tempat ini. Hua Duo membungkuk dan dengan lembut mengambil sekuntum bunga yang berkilauan dengan cahaya ungu merah di tanah. Tanpa diduga, bunga itu berubah menjadi hitam begitu meninggalkan tanah, lalu berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Suster Ming segera melangkah maju dan memperingatkan, Duo, jangan sentuh benda-benda ini. Hua Duo berbisik, meskipun tempat ini terlihat indah, mengapa aku merasa begitu tertekan? Li Fugui juga merasa gelisah. Dia berbalik dan berkata kepada penguasa istana Qiandong di sampingnya, bukit kecil beberapa kilometer di depan yang kamu sebutkan adalah Gunung Matahari, kan? Penguasa istana Qiandong mengangguk dan berkata, ya, gunung di depan adalah Gunung Matahari. Kami hanya bisa membawamu 100 meter ke depan. Aku ingat ada gerbang di sana yang disebut Gerbang Matahari. Masuklah melalui Gerbang Matahari dan berjalanlah sekitar 1 kilometer ke dalam, dan Anda akan menemukan kediaman kedua penguasa abadi. Jika kau ingin pergi ke Gunung Matahari, kau harus meminta kedua guru abadi ini untuk membantumu membersihkan jalan, jika tidak, kau tidak akan bisa masuk sama sekali. Li Fugui mengangguk pelan, lalu berbalik dan berkata kepada Hua Duo dan Saudari Ming, Duo, Saudari Ming,
Kalian tunggu saja di sini bersama Qiandong dan yang lainnya. Aku akan pergi memeriksa situasi. Setelah aku yakin tidak ada bahaya, aku akan kembali dan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam gua." Hua Duo awalnya berencana untuk pergi bersama Li Fugui, tetapi ketika dia memikirkan adegan di mana bunga yang baru saja dipetiknya layu dalam sekejap, dia merasa sedikit takut. Saudari Ming tentu tahu bahwa ada banyak bahaya yang terlibat. Demi membuat Li Fugui pergi dengan tenang, Suster Ming berkata terus terang, "Fugui, pergilah. Duo dan aku akan menunggumu di sini. Namun, kamu harus ingat untuk berhati-hati dan tidak ceroboh, mengerti?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Apakah kamu masih khawatir tentang apa yang aku lakukan?" "Haha, jangan khawatir. Aku akan kembali untuk menemuimu setelah memastikan semuanya aman." Katanya begitu, Li Fugui berjalan lurus ke depan. Tepat seperti yang dikatakan Lord Qiandong. Dia berjalan maju beberapa ratus meter, dan melihat sebuah lengkungan batu giok yang menjulang tinggi muncul di depannya. Di atas lengkungan, tertulis 3 karakter besar, "Gerbang Matahari." Setiap kata tampaknya dipenuhi semacam sihir, memancarkan cahaya biru redup. Tidak ada apapun di kedua sisi lengkungan itu, apalagi tembok dan rumput liar. Dalam radius 100 meter, terdapat kontras yang tajam dengan area lainnya, bagaikan gurun tandus yang muncul di oasis. Li Fugui mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya dengan waspada. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya, dia perlahan berjalan memasuki gapura itu. Tanpa diduga, begitu dia melangkah memasuki pintu lengkung itu, terciumlah aroma harum yang samar-samar ke arahnya. Wewangian ini sangat menyegarkan dan membuat orang merasa bahagia. Kedua, pemandangan di sekitarnya juga berubah secara dramatis. Melihat ke dalam dari luar lengkungan, sebagian besar gulma dan banyak tanaman tak dikenal di sini memancarkan cahaya ungu merah. Namun setelah melangkah ke dalam lengkungan itu dan melihat dari dalam, rumput liar dan tanaman di sekitarnya tampak tidak berbeda dari permukaan. Tetapi apa yang disebut gunung matahari di depan kita masih memiliki warna yang sama dengan apa yang kita lihat di luar. Setelah berdiri di tempat dan hati-hati menjelajahi medan sekitarnya, Li Fugui terus menyelami lebih dalam. Setelah berjalan menyusuri hutan lebat sejauh sekitar 1 kilometer, kami melihat 2 pelataran di depan kami. Halaman ini mirip sekali dengan halaman peternakan. Semuanya adalah rumah berjerami dengan 3 ruangan, tetapi dari kejauhan Anda dapat melihat bahwa halamannya dikelilingi oleh vitalitas yang kuat. Li Fugui mempercepat langkahnya dan tiba di gerbang sebuah halaman kecil yang disebut Istana Jinyang. Menatap gerbang yang tertutup di depannya, Li Fugui melangkah maju dan mengetuk pelan, lalu berbisik, "Apakah ada orang di sana?" Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an, mengenakan jubah Tao, berjalan keluar dari pondok jerami di halaman. Orang tua itu berwibawa dan tampak seperti orang abadi, tetapi ada sedikit kelicikan dalam ekspresinya. Li Fugui menatap lelaki tua itu dengan saksama, lalu membungkuk dan berkata, "Junior memberi salam padamu, senior." Melihat kembali perjalanannya, ini adalah pertama kalinya Li Fugui berurusan dengan orang-orang dari dunia peri. Meskipun orang di depannya hanya seorang pengembara abadi, menurutnya, seorang pengembara abadi jauh lebih kuat daripada pemimpin suatu sekte. Orang tua itu berjalan keluar pintu dengan senyum ramah di wajahnya. Dia juga menatap Li Fugui dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke istana Jinyangku?" Li Fugui tidak menyembunyikannya dan tersenyum pada lelaki tua di depannya dan berkata, "Senior tua,
Saya adalah murid ras manusia. Saya minta maaf telah mengganggu Anda begitu banyak karena saya ingin Anda membawa saya menemui Ratu Iblis." Mendengar itu, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Begitu ya? Haha, ayo, ikut aku masuk dan minum teh dulu." Setelah berkata demikian, lelaki tua itu berbalik dan berjalan menuju halaman. Melihat hal ini, Li Fugui berkata kepada lelaki tua itu, "Senior, tidak perlu minum teh. Aku tahu bahwa kau adalah dewa abadi yang menjaga tempat ini. Aku harap kau dapat membantuku menemukan Ratu Iblis sesegera mungkin. Sekarang Iblis telah merusak segel dan membahayakan umat manusia. Pertempuran ini sudah di depan mata. Aku tidak menyangka dia akan selesai mengatakan hal itu begitu saja." Lelaki tua itu menoleh dan tersenyum. "Karena kamu sudah menemukan jalan ke sini, tentu saja aku tahu betapa cemasnya kamu. Namun, tidak peduli seberapa cemasnya kamu, kurasa kamu selalu punya waktu untuk minum teh, kan?" Bersambung,